survei capres sekarang lagi rame. Wah ya udah mulai tapi masih sangat terbuka kok kemungkinannya. Dan Siapa aja? kita udah diributkan, udah dipusingkan dengan capres-capres ini. Oke, yang lagi populer tuh Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Puan Maharani, Prabowo masih, Mas Ganjar lagi naik-naiknya. Siapa lagi? Ada alternatif yang lain mungkin kayak Niji Giring kali. Garing Niji Guys, kebalik ya. Niji ya. Giring aja sekarang. Giring aja. Nggak boleh ya. Oke. Apa siapa lagi? Bu Susi siapa nih? Banyak lah alternatif. Masih sangat terbuka soalnya, Bang. Tapi kalau kita mau milih kan tetap harus dipilih kan ini kan? Iya kan nanti tergantung yang diusung sama partai yang mana. Pasti biasanya sekarang kan dikembang-kembangin dulu kan banyak-banyak. Jadi partainya tetap punya iya kan? Yang punya kuasa tetap partai. Iyalah kalau independen masih nggak mungkin lah kalau kita kalau presiden. Kalau gubernur sama wali kota bupati sih masih bisa. Iya, tapi kalau independen kayaknya jauh lah nggak ini gitu. Terus ya nanti kan tergantung kan siapa yang dapat 20%. Nah, berani nggak sendirian ngusung calon atau harus digandeng yang lain gitu. Kayaknya udah pasti tuh yang 20% tuh kayaknya partainya itu aja. Iya dan bisa jadi mungkin nggak ada nanti yang 20%. Jadi harus koalisi. Oh iya. Itu. Tapi ya dari semua calon yang sekarang apa? Abang punya favorit? Kalau pilihan, aku sih punya 3 pilihan. Woi, langsung milih. Tapi 3. aku nggak mau bilang, karena kalau aku bilang nanti dikira aku promosiin 3 ini gitu. Oh gitu. Aku sih belum ada dari yang semua, belum kepikiran. Aku udah ada ancer-ancer, tapi ya tetap harus ngelihat nih 3 tahun ke depan dia bikin apa gitu dan kita kan lihat track recordnya seperti apa gitu. Jadi nggak cuman kalau pilih itu berdasarkan like dislike bukan. Tapi harus lihat track recordnya dia udah bikin apa, lalu ide-ide dia itu ide-ide segar untuk pengembangan dan kemajuan bangsa ini apa. Tapi kayaknya ini dong berarti yang sekarang mengambil posisi jabatan jadi menteri atau jadi kepala daerah kayaknya punya peluang lebih besar dong kan mereka lebih disorot. Ya itu kan tergantung posisinya masing-masing sebenarnya. Strateginya kan. Ya sih. Mau dia menteri, mau dia nggak menteri juga sebenarnya strategi dia branding ide-ide pemikirannya itu. Gitu. Apa emang kalau menurut abang apa sih yang jadi patokan utama yang jadi nanti bakal ini apa? Aku bakal milih inilah nggak milih yang lain gitu. Kalau aku yang pertama pasti ini ya paham idealisme dia lah gitu. Dan maksudku idealisme dalam arti gini, nasionalisme dia bahwa itu jelas. Komitmen pada ini suku bangsaannya kita gitu, pada Pancasila gitu. Itu harus jelas, itu yang pertama. Yang kedua mungkin track recordnya ya. Track recordnya dalam arti ya dia profilnya sebagai apa yang sudah dia lakukan. Oh gitu. Karya-karyanya. Oh kayaknya udah mulai kebaca nih siapa yang abang pilih. Tapi kan memang harus kita lihat bahwa ide-ide segar yang dia akan lempar ke publik apa gitu. Dan kalau itu nggak relevan rasanya aku juga nggak mau milih karena aku merasa suaraku cukup berharga gitu. Oke, kalau aku sih dari semua masih belum ada yang kena di hati gitu. 2014 sama 2019 kan kita harus milih cuma salah satu kan gitu kan. Kalau nggak milih ini gitu kan. Tapi kayaknya tahun ini juga gitu kayaknya. Bakal gitu ya? Bakal gitu. Paling kalau nggak 3, ya ada 3 koalisi mungkin ya. Ya kalau 3 lebih asik. Sebenarnya kalau 2 itu terasa kan tarikannya parah banget kan gitu. Iya, eksesnya masih sampai sekarang. Iya sampai sekarang masih orang masih ini. Padahal udah damai-damai dan udah satu posisi padahal sekarang gitu tetap aja masih ada yang nggak suka karena kan waktu itu dasar milihnya bukan sekedar profil atau track record atau ini ya sentimen kan waktu itu. Iya sentimen, kesukuan agama juga pengaruh. Nggak milih ini bukan karena yang ini bagus tapi karena nggak suka sama yang itu gitu kan. Jadi udah kalau udah kayak gitu ya udah susah. Kan nyebelin kan? Ya gitu udah kan? Iya. Makanya. Ya itu aku nggak berharap sih sebenarnya 2024 atau 2025 ntar nggak tahu ya. Tapi di Amerika sendiri maksudnya negara yang demokratis yang klaim bahwa mereka paling demokratis dan super power segala macam tetap masih gitu kok kemarin Trump sampai sekarang juga masih kerasa eksesnya gitu. Jadi ya nggak tahu nih tapi aku berharap nanti 3 lah melimar ya biar lebih ini tapi kalau ngelihat sekarang ini calon presiden yang sekarang ini udah mulai tebar pesona. Tebar pesona. Karena tiba-tiba kan kayak kemarin ada relawan ini, deklarasi ini. Udah mulai. Kalau cek ombak udah mulai terasa lah ya. Udah dikasih. Gak mungkin lah itu tiba-tiba, itu mah bisa, itu mah udah di plan kayaknya gitu. Ya pasti kan ada juga yang ini kan ada rencana beneran, ada rencana pengganggunya gitu kan. Diangkat siapa gitu kan. Nah siapa yang suka sama yang ini, oh kelihatan kelompok yang ini nanti gitu. Tapi ujung-ujungnya biasanya kita di tengah kompromi sih bang. Gitu. Jadi biasanya nanti akan nyari salah satu lah. Daripada ini mending ini. Tapi kalau nggak gini
ini ya udah ini aja deh gitu. Gitu. Dari dulu kita nggak pernah yang beneran ini kan bertarung habis-habisan dalam arti ya pertarungannya habis-habisan, tapi dalam arti setelah jadi juga bagi-bagi kan, bagi-bagi kekuasaan juga kan tetap. Iya, tapi sebenarnya kalau bicara politik itu kayaknya cuman image ya. Nah, gimmicknya gitu. Jadi yang ditampilkan ke publik itu sebenarnya cuman image yang bisa dibuat. Betul. Jadi selalu memang yang bertarung antara kelompok A dan kelompok B itu aja. Dan ganti-gantian sih ya nanti siapa yang dapat apa gitu. Dan kalau pengalamanku ya, maksudku dari beberapa, karena punya teman-teman beberapa yang aktivis di nasional, memang ya melihatnya itu jadi semua ini sebenarnya hanya apa ya, kayak lagunya God Bless ya, dunia ini tahun kapan panggung sandiwara. Iya betul. Nah, jadi mungkin ya kita itu tadi, makanya aku pikir bahwa kita harus melihatnya benar-benar dari track recordnya dia gitu, lalu visi kebangsaannya dia, dan juga program-program yang dia akan jalankan nanti kalau dia jadi presiden, yang paling masuk akal dan memang relate dengan kondisi sekarang gitu loh. Pasti nggak ada yang ideal-ideal banget ya, pasti ada kompromi, pasti ada itu, dan ya kita bisa lihat komitmennya di beberapa hal penting yang Abang bilang, mungkin kalau kayak gitu kali ya. Harus gitu sih kalau aku pikir, karena bukan apa-apa, maksudku kita ini kan bangsa yang beragam suku, beragam agama, dan kita ini negara kepulauan, ini besar sekali gitu, dan Pancasila itu memang perekat semuanya, dan tanpa itu semua rasanya kita agak susah untuk berjalan sebagai bangsa yang besar. Aduh, gimana ya mau dilihatnya, nanti bakal perang ini seru nggak nanti 2004 ya. Tapi kan 2014 sama 2019 cukup seru, harusnya 2024 juga lebih seru, karena ya isu-isu kan banyak itu isu-isu yang mungkin seliweran udah ya, jadi udah gak males sih. 2045 kan bonus demografi. Angkatan mudanya akan cukup banyak. Jadi memang dari sekarang ya mungkin bisa jadi jangan-jangan mungkin gak sih presidennya tuh anak muda 2024. Anak muda tuh maksudnya umur berapa tuh berarti? Ya anggaplah sebelum 50 kali. Sebelum 50 ya mungkin masih ada kemungkinan, tapi ya kecil sih modalnya nggak terlalu besar gitu. Berarti tergantung cukongnya dong. Iya bisa jadi, tapi kan gini, maksudnya untuk dipercaya itu kan butuh butuh kerja besar ya. Biasanya anak muda mungkin kalau dia anaknya siapa gitu. Gitu. Bisa jadi ya sih. Kan politik dinasti, politik sara, politik uang ya masih pasti ada lah ya. 2024 nggak mungkin nggak lah, pasti akan. Ya kita realistis lah nerima kenyataan bahwa itu masih akan terjadi, tapi ya paling nggak kita kepikiran gimana cara meminimalisasinya kan, paling gitu. Tapi omong-omong soal kekuasaan ya, karena ini kan ujung-ujungnya kekuasaan gitu. Sekarang tuh masih meskipun beberapa pemerintahan setelah reformasi itu katanya terbuka dan transparan lalu tidak ada dinasti politik segala macam, kenyataannya kelihatannya masih ada ya. Kan bisa diolah kalau semuanya Bang, bisa. Image tadi ya. Image-nya bisa diolah gitu kan. Dia memang mampu kok, ini bukan nepotisme, bisa gitu kan. Ini bukan politik uang, ini politik menyenangkan konstituen, bisa gitu. Ini bukan sara tapi ini membela keyakinan. Nah, panjang lah, bisa kemana-mana sih. Jadi tetap aja sih itu bisa dipermak, dan maksudnya kalau masih berfokus di 3 kampanye tadi itu sih ya bakal ya gitu-gitu aja sih kita masih ini ya. Makanya kalau anak-anak muda mau cari sendiri ya bisa sih. Tapi kayaknya belum 2024 ya emang belum alternatifnya. Tapi nggak tahu ya. Siapa tahu tiba-tiba ada yang muncul kan di tengah gitu kan, menyalip gitu. Nah itu, aku sih berharap ada yang muncul di tengah. Kalau dari capres-capres semua yang sekarang ada ini, yang beredar di media ini, adalah sosok ya beberapa ya. Kayaknya ini ada yang di belakang itu yang sebenarnya pengen banget tampil gitu. Kayaknya ya, kalau ini kan cuman pengamat ya, abal-abal lah, pengamat abal-abal dari aku gitu. Jadi ngelihat itu, tapi aku berharap juga memang ada sosok yang muda, figur muda, jadi supaya lebih bisa relate tadi dengan kondisi sekarang. Dan kan ini generasi milenial udah mulai banyak ya. Iya. Milenial sama Gen Z mungkin nanti 60-an% lah yang jadi ini. Dan penentu suaranya memang anak-anak muda 2024. Ya bisa sih, emang perlu sih. Ada yang siapa tahu ada tiba-tiba nyalip ya, sering gitu. Apakah bro? Enggak ya, atau sis enggak juga. Tapi enggak tahu sih, masih sangat potensial. Karena kan maksudnya seperti kemarin ya, waktu Pak SBY selesai masa jabatan kan, memang banyak nama yang tapi tiba-tiba kan Pak Jokowi naik gitu kan. Kalau Pak Prabowo kan udah sebelumnya udah nyoba gitu. Kalau sekarang tapi kan Pak Prabowo juga kayaknya kuat nih kansnya 2024. Nah, masih ada kemungkinan, masih ada. Apa ya maksudku, ngelihat bahwa dia cukup
patriot, menampilkan diri sebagai yang negarawan sekarang gitu kan. Legowo menerima ini. Bisa jadi role model yang cukup bagus ya, dan itu rasanya patut dicontoh lah. Demi negara dia mengorbankan kepentingan pribadinya dan dia bersedia dengan kompromi dengan pemerintah. Tapi bukan mau nyepak bukan ya, tapi kan yang muda kan gitu. Oh, nyari yang muda bisa. Jadi mungkin ada sih ya kayak sekarang kan, maksudnya tadi kayak kemarin dulu kan Pak SBY selesai tiba-tiba nggak berapa lama Pak Jokowi mungkin menjelang Pak SBY selesai udah langsung naik ya gitu. Nanti mungkin di 1 tahun atau ini mungkin ada ya kali dari yang itu bisa nyalip, karena kan ya Pak Jokowi kan nggak mungkin 3 periode kan ya, nggak tahu ya. Nggak tahu lah itu. Wah, ribut negara ini 3 periode. Nah, paling ya itu kita berharap mungkin ada apalah kuda hitam istilahnya ya. Jadi kejutan. Bisa jadi. Tapi yang sekarang juga dari yang ada yang beredar sih, adalah beberapa yang udah kena di hati mungkin ya sebagian. Ya ada, tapi itu tadi aku bilang jangan lupa bahwa kita harus lihat track recordnya dia, visi kebangsaannya dia, dan juga rencana dia ke depan itu mau bikin apa untuk negara ini, mau dibawa kemana. Mungkin kawan-kawan juga bisa komentar nih. Siapa tahu punya jagoan favorit tersendiri gitu kan, siapa yang mau dicalonkan. Pak Ganjar kah, Puan atau Anies atau yang lain. Coba kasih komentar juga. Atau tiba-tiba ada calon baru yang nggak kepikiran, nanti bisa dipikirin. Siapa tahu nanti jadi teman-teman dari partai yang ngusung yang itu kan, nggak tahu kita. Oke, masih lama ya, setahunan lebih ya. Kalau ditunda mungkin bisa hampir 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Dan isunya memang katanya ada pemilu mau ditunda, tapi nggak tahu ya. Tapi pasti nggak akan sampai 2026 lah Bang. Pasti 2025 mungkin ya bisa lah, deket-deket masih. Dari sekarang udah pada tebar-tebar pesona dan tebar baliho ya, nggak tahu ya. Oke, ada lagi apa ini? Oke lah, itu aja kali. Itu aja ya. Siap-siap ya nanti untuk pemilihan berikutnya, kawan-kawan muda akan jadi penentu suara untuk yang tahun ini. Mari kita berperan karena kita orang muda. Yes.